kita berjumpa lagi dengan Pak Yopa di materi Penjas Orkes bulan September. Sebelum memulai pembelajaran Penjas Orkes, anak-anak kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai anak-anak, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Penguluran otot leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Pemanasan yang kedua, penguluran otot tangan dan bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Yang ketiga, penguluran otot kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Anak-anak, mari kita masuk pada materi pembelajaran. Jalan cepat atau race walking. Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik berupa gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jalan cepat merupakan salah satu kategori dalam olahraga atletik yang digunakan atau dilakukan dengan cara jalan secepat-cepatnya untuk sampai ke garis finish. Kegiatan jalan cepat memiliki ketentuan agar kedua telapak kaki menyentuh tanah saat berjalan. Dalam kategori jalan cepat, terdapat beberapa nomor yang dipertandingkan, yaitu 5 km, 10 km, 20 km, dan 50 km. Melakukan jalan cepat yang benar dimulai dengan penguasaan teknik dasar yang tepat, yakni setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Teknik dasar jalan tepat yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh tertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Ketika kaki bersentuhan dengan tanah, yang mendarat terlebih dahulu adalah bagian tumit lalu ujung kaki. Dalam melakukan jalan cepat, perlu adanya penguasaan teknik dasar yang baik agar bisa melakukannya dengan maksimal. Teknik dasar jalan cepat yaitu: yang pertama, teknik dasar jalan cepat awalan dan menolak. Cara untuk melakukannya yaitu: langkah dimulai dengan mengangkat paha, kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah tergantung lemas, karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Badan tetap tegak saat berjalan, pundak tidak terangkat pada waktu lengan mengayun. Gerakan pinggul yang baik fleksibel pada bagian sendi, berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Yang kedua, memasuki garis finish. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan memasuki garis finish. Di antaranya adalah: memasuki garis finish tidak mengurangi kecepatan jalan, membungkukkan bahu ke depan atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Yang pertama, ayunan lengan dan gerakan tungkai di tempat. Caranya,
ayunan lengan dan tungkai di tempat, ayunan lengan yang wajar dari muka ke belakang, dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan, bahu rileks atau tidak tegang. Yang kedua, gerak berjalan pada garis lurus tanpa ayunan lengan. Caranya, gerak berjalan pada garis lurus tanpa ayunan lengan. Lakukan gerak berjalan pada garis lurus, sedangkan kedua lengan tidak ikut bergerak. Menempuh jarak kurang lebih 9-10 meter, dilakukan secara individu, berpasangan atau kelompok untuk menanamkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, menghargai perbedaan, dan sportivitas. Anak-anak, tugas yang Bapak tadi berikan kepada kalian bisa dikumpulkan dengan cara difoto atau lewat video, dapat kalian kirimkan ke wali kelas kalian atau dengan Pak Yopa ya. Di bawah ini nomornya. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Just